Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Kita ini buat ini ya program perdana namanya Cerita Masjid. Jadi kali ini kita mau dengar cerita-cerita tentang Masjid Da'watul Islamiyah. Ya alhamdulillah. Jadi di program ini kita akan cerita-cerita tentang sejarah masjid, kemudian mungkin apa program-program yang sudah dilaksanakan masjid ini. Saya sendiri sebenarnya warga sini, warga sini juga RT 1. Baik Ustadz, mungkin perkenalan dulu ya, mungkin dari Ustadz Musin, kemudian dari yang lain. Silakan Ustadz Musin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fajrin, luar biasa untuk keaktifannya di dalam kegiatan umat ini. Mudah-mudahan Allah berkahi. Amin. Kemudian kami perkenalkan, kami sendiri Haji Muhsin SAG MPDI, Ketua Masjid Da'watul Islamiyah. Di samping kanan kami Pak Marpauzi, Ketua RT 1. Samping kiri Pak Hasbullah SPDI, Ketua Seksi Ibadah dan Pendidikan. Kemudian ada Pak Hadi Sutrisno SPDI, beliau Ketua RT 02, dan Pak Mukhlis SP, Ketua RT 03. Ya. Terima kasih. Ya Ustadz, mungkin bisa diceritakan dulu ya, dulu gimana sih sejarah masjid ini ya di awal-awal, apakah mulai dari musola dulu atau langgar dulu gitu kan, baru kemudian jadi masjid yang lumayan besar ini. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih. Sedikit kami akan menguraikan, nanti mungkin disempurnakan oleh Pak Marpozi, karena Pak Marpozi ini yang lebih ini ya, yang lebih banyak tahu tentang masjid ini. Tapi yang saya tahu kami pertama, ini dulu namanya Langgar Da'watul Islamiyah. Ukurannya berapa tuh saya kurang tahu, tapi kecil ukurannya itu kan. Nah, itu zaman itu kalau menurut Pak Haji Lukman Hakim, kami pernah ngobrol beliau, itu nyaris tidak ada pengurusnya, ya, nyaris tidak ada pengurusnya, sehingga waktu itu sempat dijadikan markas anak-anak untuk main, anak muda untuk main, bahkan ada yang main judi di dalam. Nauzubillah, itu kan. Waktu sudah dibangun langgar. Sudah ada langgar, tapi memang tidak begitu aktif aktif masyarakat kan. Lalu melihat kondisi kayak gitu, beberapa tokoh masyarakat kemudian ngumpul, akhirnya dibentuklah kepengurusannya waktu itu. Tahun-tahun berapa tuh? Tahunnya ya tahun-tahun 60-an ada. Masya Allah, tahun 60-an. Ya, 70-an. Tahun 70-an. 70-an ya, 70-an ya, tahun 70-an. Nah, itu masih langgar. Nah, kemudian melihat kondisi itu lalu dibentuklah kepengurusan. Kepengurusan pertama itu waktu itu ketua RT-nya Pak Idris Japar. Waktu itu ketua RT Ismail Hadi, ya, Ismail Hadi ketua RT-nya waktu itu. Nah, ditunjuklah sebagai ketua pengurusnya waktu itu Pak Idris Japar. Kebetulan beliau Idris Japar SH ya. Nah, beliau kebetulan dosen Unja, tinggalnya di Komplek Unja. Di Unja Telanai. Komplek Unja Telanai. Orang doa almarhum ya. Jadi cukup lama beliau jadi pengurus. Kami sempat ketemu beberapa tahun saat kami jadi mahasiswa, kemudian jadi marbot di sini. Sempat beberapa tahun beliau, kalau salah 4-5 tahun lah, 2-3 tahun lah, sempat beliau jadi pengurus. Kemudian setelah itu kepengurusannya berganti ke Pak Haji Samsudin Harun BA. Ya. Nah, di zaman Pak Haji Samsudin Harun lah kemudian masuk Pak Haji Anizar Naim sebagai orang tua yang dulunya di Papua, kemudian balik ke Jambi. Nah, beliau ini dengan Pak Haji Samsudin ngobrol-ngobrol, tentu dengan yang lain-lainnya juga, termasuk Pak Marpauzi ya, yang anak mudanya waktu itu ya. Nah, akhirnya kita orang-orang tua kita itu sepakat untuk merombak jadi masjid. Masjid. Sebenarnya dari langgar ke masjid itu sudah sejak kepengurusan Pak Idris Japar sudah jadi masjid, ya, sudah mulai masjid waktu itu kan. Tapi memang masih Masjid Da'watul Islamiyah, cuma lumayan agak besar juga lah ya. Dari langgar itu sudah ada perombakan, kemudian agak besar juga, tapi memang belum besar, masih kecil lah kan. Baru di zaman Pak Haji Samsudin Harun
mulai peletakan batu pertama untuk pembongkaran total ya. Total pembongkaran. Sempat kita itu pindah kegiatan masjid itu di depan rumah Pak Ismail Hadi. Depan rumah untuk sementara pembangunan Pak Haji Hasan. Di tanah Pak Haji Hasan. Tanah Pak Haji Hasan itu kan. Nah, tempat Pak Nasir Timbang dulu tinggal di situ kan. Kita buat tenda. Cukup lama, hampir setengah tahun ya. Hampir setengah tahun kita nunggu selesai pembangunan renovasi. Nunggu selesai pembangunan. Jadi kita Jumatnya pindah ke situ, kemudian 5 waktunya pindah situ. Yang repot kami marbotnya. Saya termasuk marbot waktu itu. Jadi tinggal di sini, cuman harus di situ. Harus ke situ kan, harus ke situ kan. Jadi baru itu waktu itu pembongkaran itu agak alot di pondasi. Karena tanah kita ini, struktur tanah ini kan memang agak bermasalah, agak rawan. Ada 2 tiang, itu setiap digali turun ke bawah. Setiap digali yang 2 tiang inilah. Ini. Yang sana satu, dengan yang belakang itu satu. Jadi sempat beberapa kali yang cakar ayam itu terbenam ke bawah. Potong lagi, terbenam lagi ke bawah. Ya, memang informasinya kan memang ini kan jalur air dulu. Ada sungai di bawah itu ya. Ya. Alhamdulillah pondasi selesai. Kemudian kita swadaya semuanya. Memang beberapa tokoh itu memang luar biasa. Pak Haji Lukman, Pak Haji Halim Mansur, kemudian Pak Haji Anizar Naim itu door to door ke rumah-rumah. Jadi tokoh-tokoh yang dekat di Sungai Kambang sudah ada waktu itu? Ya belum ada. Tokoh-tokoh sekitar sini lah. Kemudian jadi Pak Ali Mansur yang lain itu memang dari rumah ke rumah, Alhamdulillah sudah itu dapatlah berdiri kan. Jadi berdiri dia tuh baru lantai 1 Bang ya, berlantai 1 tapi sudah cor. Nah saat pengecoran itu alhamdulillah kita dibantu banyak oleh Pak almarhum Dr. Andes Haji Ruslan beserta Ibu Deswati. Jadi saat pengecoran itu beliau memang mengeluarkan biaya cukup banyak, termasuk makan orang hari itu beliau yang menyiapkannya waktu itu kan, waktu saat pengecoran itu kan. Alhamdulillah almarhum, mudah-mudahan Allah ampuni, Allah terima dengan baik sisinya. Dan Ibu Haja Deswati tetap menjadi jamaah walaupun dia sudah pindah ke Sungai Putri, tapi tetap menjadi jamaah sini sering pulang ke sini. Nah kepengurusan ini sempat goyang di akhir-akhir kepengurusan itu karena pergantian seksi pembangunan kan. Sempat ada yang berkeinginan untuk jadi seksi pembangunan, bahkan ingin jadi pengurus gitu kan. Nah itu biasa itu kan. Nah, akhirnya Pak Samsudin, Haji Samsudin Harun minta mengundurkan diri gitu kan. Pak Haji minta mengundurkan diri. Memang beliau cukup lama jadi kepengurusan masjid. Beliau minta mengundurkan diri, fokus ke ibadah saja. Jadi kepengurusan sudah itu dijabat oleh Ayanda Kiai Haji Ibrahim Sargawi. Ibrahim Sargawi. Ya. Itu tahun berapa tuh tahun? Tapi di posisi transisi itu sempat Pak Azwardi bawah ini, Azwardi dengan Azwardi lah yang mengemandoi seksi pembangunan. Ya alhamdulillah dapatlah kita tanah di bawah itu, beli tanah di bawah. Tambah luas ya. Memang ada yang miskomunikasi pada saat itu, ternyata beliau membuat gambar yang begitu megah, tapi dikhawatirkan merubah struktur yang ada. Jadi ketimbang ini jadi masalah, jadi perdebatan, akhirnya beliau tidak lama lah jadi ketua pembangunan. Di saat kepengurusan Ayahanda itu memang mulai dirapikan kembali ke kepengurusan itu. Nah, itu tahun berapa Ustaz? Itu di tahun 90 masih 90-an ya. 95 96 ada. Ada. 96 ada. Oke. Jadi kepengurusan Ayah itu sempat 2 periode ya. 2 periode. Disambung kepengurusan Pak Haji Azwardi. Cuman saat melanjutkan ke atas kemarin itu alhamdulillah kita juga dibantu oleh Pak Gubernur kita pada saat itu Zulkifli Nurdin. Jadi khusus atap atap masjid kita ini itu atap dan kubah ya. Atap lah dulu. Atap itu memang dari Gubernur
dapat bantuan dari Pak Gubernur Jambi. Kebetulan Pak Haji Samsudin sebagai di Kesra provinsi waktu itu. Dapatlah dengan Pak Nurdin. Nah, kalau Gubah itu memang masyarakat kita. Tapi sempat alot juga di Kubah ini ya, karena saat kontrak pertama harga masih normal. Begitu mulai pekerjaan, itu jemaah kita juga kebetulan dia tinggal di RT 1 waktu itu kan. Saat mulai pekerjaan, tahu-tahu barang berubah. naik. Ya krisis global ya. Saat krisis global. 98 itu. Iya, 98 ya. Nah, itu karena bahan itu luar biasa bagus, ini dari Jepang dia. Dia beli bahan dari Jepang. Sampai sekarang kan enggak ada karat-karat. Iya. Oh, kubah di atas kan. Iya, itu memang bahan dari Jepang dia. Kami sempat beliau itu terbengkalai, pekerjaan itu tidak dikerjakan, masyarakat sudah mulai heboh, kami dari penguruskannya dihakimi disidang oleh masyarakat, gimana barang itu selesai kan, bahkan diancam-ancam, akhirnya kami rame-rame mendatangi kontraktor ini ke rumah beliau, minta beliau menyelesaikan. Alhamdulillah dengan pendekatan beliau selesaikan, walaupun dipastikan beliau rugi. Tekor ya? Tekor karena memang bahan itu naik beberapa kali lipat. Ya, jadi mudah-mudahan itu jadi amal jariah lah untuk beliau. Nah, kepengurusan ini kan dari Ayahanda Ki Haji Ibrahim 2 periode, lanjut ke Pak Insinyur Haji Azwardi 2 periode juga. Banyak yang dilakukan oleh beliau, diantaranya menyelesaikan sampai ke tingkat 2, ya, menyelesaikan sampai ke tingkat 2 ya. Zaman Pak Azwardi ya, kemudian pelapon sampai ke atas. Nah, kemudian sampai ke memindahkan tempat wudhu. Tempat wudhu dulu di bawah kan ya? Dulu kan di bawah wudhu kan, lalu dipindahkan ke atas. Saya ingat dulu mahasiswa pernah lewat sini. Akhirnya sudah bangun lebih luas lagi. Kemudian baru di zaman dua periode kepengurusan. Nah, terus kebetulan saya melanjutkan apa yang kepengurusan setelah Pak Insinyur Haji Azwardi. Saya menjabat mulai 2017. 2017 ya. Ya, 2017. Ya. Bukan 2007. 2017 ya, 2017. Saya kan sudah 2 periode nih kan. 2018. Awal 18 ya. Pokoknya saya ini sekarang ini masuk periode yang kedua atau ketiga? Ketiga ya. Iya, Bol. Kalah presiden sana. Periode ketiga. Iya. Ya 2017, 18, 19. 20, 21, 22. 23. Oh ya, periode ketiga ya. Periode ketiga ya. Nampaklah tuanya lah jadi. Artinya dari sejak mahasiswa sampai dengan sekarang, Ustaz, masih di sini lah? Iya, saya masih dapat jodohnya. Dapat di sini. Kerja di sini. Iya, betul. Jadi kalau menilik dari sejarahnya, memang sejarah pembangunan masjid kita ini penuh kontroversi, tapi kita walaupun istilahnya tuh silang pendapat segala macam, tapi pembangunan tetap jalan. Kita terima kasih luar biasa kepada masyarakat, khususnya RT 1, 2, dan 3. Kemudian peran dari ketua-ketua RT-nya luar biasa untuk dukungan dari RT ya. Masjid ini. Bayangkan saja untuk saya kira tidak pernah kita terhutang ya. Terhutang baik bahan maupun upah ya, dan tradisi itu berlanjut sampai ke kita ini. Kita tidak pernah terhutang. Jadi terkumpul uangnya dulu baru dibelanjakan. Iya, kumpul uang, pokoknya kita yakin saja, yang bangun rumah Allah ini yakin saja, asal dimulai. Tapi prinsipnya satu, keterbukaan, kemudian transparan, kemudian uang itu memang dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita tidak ada kepentingan-kepentingan di situ, kepengurusan tidak ada kepentingan-kepentingan, semuanya ya berniat untuk kayak mana masjid ini lebih bagus, lebih nyaman, lebih tenang orang untuk beribadah di untuk mengurangi konflik tadi, dari transparan, juga dibicarakan dengan warga, kemudian juga semua terbuka, pembukuan dan lain-lain. Dan prosesnya pun ya rapat-rapatnya kan dari tahun ke tahun kesempurnaan. Kalau dulu kan setiap rapat ribut kan. Jadi kadang-kadang kesimpulan rapatnya tidak ketemu kan. Di zaman orang-orang tua kita dulu kan. Ya waktu itu kan kita kan masih marbot di sini, menyaksikan saja kan. Nah, tapi alhamdulillah
lihat perkembangan orang makin dewasa segala macam ya, sehingga rapat-rapat itu bahkan ada kecenderungan terakhir nih ada perlu rapat-rapat lagi. Nah, ini juga yang keliru sebenarnya kan. Karena diundang rapat untuk seluruh pengurus, yang hadir hanya beberapa orang. Apakah ini memang orang merasa tidak perlu rapat lagi, sudah percaya dengan pengurus, atau memang sibuk mungkin ya, atau orang mungkin ya penting pengurusannya jalan, kemungkinan seperti itu. Tapi terus terang saja yang jadi pengurus ini harus siap. Siap apa? Siap dibully. Itu, ya harus siap tuh ya. Ya, kemudian siap dikritik. Kemudian suatu saat mungkin orang minta kita berhenti, harus siap juga kita berhenti. Ya kalau orang tidak berkenan, jadi kita juga tidak, saya pribadi lah insya Allah tidak ada memaksakan diri. Hari ini misalnya orang, saya mau ngurus masjid ini, ngurus masjid ini, silakan Ustadz berhenti ya. Saya siap berhenti ya, karena ngurus masjid itu bukan berarti kita berhenti jadi pengurus masjid, itu bukan berarti kita berhenti ke masjid. Kebetulan kita diamanahkan saja untuk menjadi kepengurusan, ya berbuat semampu kita sesuai dengan karakter masyarakat kita kan. Tidak bisa kita memaksakan harus kayak Joko Karya. Tidak bisa kita memaksakan kayak Alpala di Sragen, kayak kapal Munzalan yang di NTB kan, mau sama seperti itu. Kemudian ada yang minta rekening kas 0 rupiah. Nah, dia hal-hal kayak itu memang bagus, tapi karakter masyarakat kita di sini belum bisa mendukung untuk kegiatan di sana. Kalau orang bisa mengumpulkan 1 miliar dalam waktu 2-3 hari, kalau di sekitar sini nih dari mana duitnya kan? Kita kan pelajari juga kan, pelajari juga kan. Berapa orang sih yang punya sawit 200 hektar di sini kan? Atau berapa orang yang punya? Ya kita sumbernya itu harus objektif kan? Nah, tidak bisa kita memaksakan diri. Saya kira itu. Siap. Luar biasa ya. Jadi memang sejarah masjid nih dari dulu sampai dan sekarang tuh banyak pengorbanan ya dari masyarakat, banyak dukungan semua pihak, sehingga bisalah terbangun masjid ini dengan megah insya Allah. Kemudian ini Ustadz, mungkin bisa cerita apa program-program rutin yang sudah dilaksanakan masjid, kemudian apa programnya di bulan Ramadan ini ya khususnya ya. Boleh Ustadz juga nanti untuk program utamanya ya kita tentu kita memastikan kegiatan ibadah ini berjalan dengan baik ya, terutama di setiap Ramadan. Makanya setiap Ramadan itu sebelum masuk Ramadan kita rapat biasanya kan, rapat kita memastikan ya, kita pertama sarana prasarana lah. Makanya saya jauh-jauh hari agak cerewet lah dengan bendahara, dengan kawan-kawan. Tolong lampu. Jadi lampu pokoknya hidupkan semua lampu, dipastikan semua lampu nyala. Kemudian yang kedua sound system. Sound system. Ini kan kayak saya kan safari dari masjid ke masjid. Alhamdulillah hampir setiap tahun itu saya keluar dari masjid ke masjid ya. Jadi banyak masjid yang kita temukan plus minusnya ya. Nah, kita ada kepingin kita tuh banyak minusnya kan. Makanya terutama sound system. Keluhan para penceramah itu, ustadz-ustadz itu di sound system di masjid-masjid itu. Ya, dia merasa tidak bisa maksimal tampil, ya dia ceramah atau dia ngimam tidak bisa maksimal karena kendala dari bahkan beberapa ustadz kita itu kalau yang pakai mobil dia bawa apa itu? Wireless sendiri itu. Jadi kalau dia lihat masjidnya kurang apa, dia bawa wirelessnya ke dalam gitu kan. Nah, ada beberapa ustadz kita itu, Ustadz Ridwan juga kayak gitu, Ustadz Ramli juga itu yang sering bawa wireless ke masjid. Makanya saya pastikan wireless, mic, lampu, kemudian ya kebersihan harus nih. Kemudian fasilitas pendukung lainnya. Jadi itu harus kita pastikan, terutama kebersihan masjid lah ya, kebersihan karpet, karena itu memang di situ jamaah bisa nyaman untuk di masjid ini. Nah, untuk kegiatan-kegiatan lainnya, ada kegiatan santunan du'afa yang kita mulai dari sejak tahun berapa? Sejak ya pokoknya 2017 itu kita sudah mulai santunan du'afa, kita mulai santunan anak yatim. Kemudian anak yatim kita berbeda dengan tempat-tempat lain, barangkali kalau orang lain satu amplop 150.000, paling banyak 200.000. Kalau kita di sini alhamdulillah satu amplop anak itu kita sempat dana yang cukup besar kemarin itu ada yang dapat 4 juta. Jadi memang 4,5 juta ya untuk yang anak yatim yang statusnya mahasiswa.
mahasiswa itu 4,5 juta, yang SMA 3,5 juta, yang SMP 2,5 juta, yang SD itu 2 juta gitu ya. Nah, itu sempat kita terkumpul dana seperti itu, dan kita memang di awal-awal dulu memang anak yatim itu sekota Jambi kita undang. Kita lihat kurang efektif, baru kita musyawarahkan kembali prioritas warga anak yatim RT 1, 2, 3. sekitar sini Sehingga dulu. memang mereka betul-betul menggunakan dana itu secara maksimal dalam setahun. Jadi kalau untuk bayar SPP-nya aman setahun. Cukup aman ya. Kalau untuk ATK-nya cukup seperti itu. Kalau untuk beli bajunya cukup kalau dia dapat 4 juta itu kan. Apalagi kalau mahasiswa 4 juta tuh kalau dia kuliah bayar cuma 2 juta kan masih ada sisa 2 juta. Udah kayak beasiswa. Iya. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial lainnya banyak kita laksanakan di sini. Mungkin Pak Hasbul bisa nambahkan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk program-program yang lain, khususnya di bulan Ramadan ini, Masjid Da'watul Islamiyah, ketua dan RT serta jamaah pengurusnya, alhamdulillah mulai dari tahun 2017 lah ya ke pengurusan Haji Muhsin, saya selaku seksi ketua ibadah sampai sekarang. Alhamdulillah setiap program yang paling utama itu berbuka bersama. Buka bersama. Buka bersama, ya. Berbuka bersama. Untuk konsumsi berbuka bersama, program dari masjid itu jemput bola. Maksudnya jemput bola gimana? Dibagi dari RT 1, 2, 3, dibagi buat satu piket. jadwal piketnya gitu. Umpama satu malam tuh ada 6 kakak, jadi tidak menumpuk dan tapi tidak menutup kemungkinan bagi yang ingin memberikan berbuka puasanya di sini sampai untuk tadarusan itu Dikoordinator oleh Pak Hadis Trisno, siap sedia jemput bola. Ya. Kemudian program yang kedua, Pak, untuk tahlilan sore. Tahlilan sore menjelang berbuka puasa. Alhamdulillah itu sudah mulai dari tahun 2017 hingga sini tetap berjalan rapi, berjalan lancar. Itu dikomandoi oleh anak-anak remaja kita yang siap sedia setiap sore mengadakan tahlilan untuk dikirimkan kepada arwah almarhum almarhumah khususnya yang ada di lingkungan kita ini. Itu program yang kedua. Kemudian yang ketiga ada tadarus Al-Quran, khusus anak-anak dan remaja. Itu rutinitas kita laksanakan, alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan baik. Kemudian untuk safari Ramadan juga kita mengambil baik ustaz yang ada di dalam dan juga ustaz-ustaz yang ada di kota Jambi, sehingga jamaah tidak bosan mendengarkan setiap program yang disampaikan oleh mereka. Masalah satu ustaz ini lain pembahasannya, besok lain lagi, sehingga jamaah jadi ilmunya jadi makin banyak semakin antusias untuk datang ke masjid ini. Kemudian ada lagi yang namanya subuh, tausiah subuh, kajian subuh. Ini di luar Ramadan pun ada juga, Di luar Ramadan ada juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan program yang dicetuskan oleh Pak Haji Muhsin dan kita semua, Bapak RT dan jamaah, insya Allah berjalan dengan baik. Insya Allah kita semua akan mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kemudian juga dalam menyambut Ramadan ini kan kita di samping sedekah-sedekah dari rumah ke rumah, karena keterbatasan masyarakat, akhirnya sejak tahun 2017 itu juga kita sudah membuatkan khusus di masjid, ya. Jadi yang tidak sempat di rumah, ayo kita bawa ke masjid semuanya, ya. Jadi satu rumah 5 bungkus atau 5 kotak nasi kan. Alhamdulillah sampai terakhir kemarin 2025 ini luar biasa itu ya, nasi yang konsumsi yang disiapkan oleh masyarakat itu, dan hadir hampir penuh masjid kita ini. Nah, khusus anak-anak juga kita sejak 2020 lah untuk yang ikut tadarus, mulai ikut sholat maghrib, ikut sholat tarawih, ikut tadarus, ikut sholat subuh. Jadi yang setiap malam tuh anak-anak itu kasih absen lah, kasih absen, dan mereka akan setiap kehadirannya itu ada nilainya, dapat hadiah, ada bonusnya. Ya, sehingga pada saat Ramadan itu THR untuk anak itu, dari kita melatih dia untuk rajin ke masjid.
satu anak itu ada yang menerima sampai 2 sampai 300 ribu ya. Ada yang 400 ribu ya. Karena mulai dari sholat maghrib itu ada nilainya berapa, kemudian tarawih isya berapa, tarawihnya berapa, tadarusnya berapa, sampai sholat subuhnya berapa. Nah itu kalau dia rutin itu bisa dapat sampai 10, 15 ribu satu harinya. Satu hari ya. Nah kalau kali 30 hari kan lumayan kan kalau ya. Nah, kalau misalnya 15 ribu per hari, kalau kali 30 kan sudah 450-an gitu kan. Jadi betul-betul bahagia anak-anak kita, dan itu didukung semua oleh jamaah kita. Jadi menjelang Ramadan juga kita himbau, kita akan memberikan apresiasi kepada anak-anak. Silakan Bapak Ibu yang mau ikut memberikan apresiasi. Nah, terkumpul kadang-kadang masjid tinggal nambah sedikit lagi karena sudah jamaah sudah ikut membantu kegiatan-kegiatan itu. Dan kami bersyukur sekali kegiatan kita ini didukung penuh oleh Ketua RT 1, 2, dan 3 dan juga didukung penuh oleh jamaah. Jadi kita nyamannya di situ ya. Kita kepengurusan ini tidak mungkin bisa eksis, tidak mungkin bisa mengembangkan program kalau tidak didukung dari ketua-ketua RT ya, masyarakat. Makanya kita wanti-wanti ingatkan dengan kawan, hati-hati dengan jamaah ya. Jadi dengar keluhan jamaah, dengar aspirasi jamaah gitu kan. Nah, terutama menyangkut fasilitas-fasilitas di masjid, bagaimana di tempat wudhu kita, bagaimana di toilet kita, bagaimana, bahkan kita kan terakhir kan buat khusus toilet ibu-ibu di dalam, tempat wudhu dan toilet di depan. Untuk apa? Untuk membuat ibu-ibu ini supaya lebih nyaman. Kalau dia batal wudhu harus keluar di sana sudah tua-tua gitu kan, jalan licin pula Pak Ketua RT ya. Jadi udah kita sepakat kita buat di dalam. Bahkan yang di tempat toiletnya itu ada satu yang khusus memang untuk yang lansia. Nah ya, jadi enggak perlu dia jongkok, dia sudah ada bisa apa gitu kan. Jadi khusus belakang itu khusus untuk ibu-ibu ya. Silakan boleh nanti dilihat di belakang itu. Ya mungkin Pak Marfauzi yang tahu lebih banyak mungkin bisa ditambahkan. Boleh cerita Pak Fauzi gimana tantangannya kan banyak di lapangan nih, langsung ketemu dengan masyarakat, gimana caranya untuk ngajak masyarakat untuk mendukung kegiatan-kegiatan masjid mungkin. Silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang tadi apa yang dikatakan oleh ketua masjid kita tadi itu sudah betul semua. Nah, memang masjid kita ini dulunya langgar. Langgar ini ukurannya 7x7. 7x7. 7x7, batu bata yang kecil, belum berplaster. Memang dulu ya jamaah yang berkurang. Waktu itu kan saya masih anak-anak balita, tidak tahu lah zaman itu kan. Saksi sejarah. Jadi ini yang digunakan tidak begitu banyak. Karena penduduk di sini juga tidak banyak waktu itu kan. Nah, jadi pengurusan yang dulu bukan pengurusan, pokok orang-orang tua di sini dia tuh antara lain dia termasuk Pak Usul Lebay, Haji Imam Kadir, termasuk orang tua saya sendiri, Siri Said, Pak Haji Ismail Hadi, itu termasuk orang lama di sini. Nah, kemudian berkembang ya, sampailah ke yang sekarang ini sudah berapa kali di renovasi masjid kita nih. Ini alhamdulillah yang terakhir ini berkat almarhum Pak Yosef Rizal dibantu kita semua. Waktu itu saya sampai saat ini masih di wakil ketua pembangunan. Nah, rinci perhitungan, akhirnya dengan modal 50 juta Pak Yosef mengajak kita untuk membangun yang di sebelah. Alhamdulillah dari sebelum-sebelumnya kami menggunakan teknik baru, mengadakan kegiatan gotong royong Sabtu Minggu sekaligus penggalangan dana. Alhamdulillah waktu mulai pertama kali bangun, setiap gotong royong Sabtu Minggu itu tidak kurang dapat duit 15 juta. 15 juta. Setiap minggu. Pernah. Bahkan ada juga salah satu dokter warga kita datang ke sini minta nomor rekening. Dia minta nomor rekening. Nah, jadi kami kasihlah, kebetulan rekening masjid masih dalam gangguan. Kami pakai rekening nomor ketua masjid. Alhamdulillah dalam hitungan menit
langsung berdering bunyi HP, muncul duit 50 juta. Nah, itulah dari salah satu warga kita. Khusus apa nih? Hmm. Dari dokter ibu dokter. Ibu Keramik dokter ya? sih ya keramik. Nah, inilah. Nah, jadi keramik kita ini kan keramik yang apa nih? Bagus ya. Yang bagus granit ukuran 80 sampai ke tempat wudhu itu ukuran 80. Alhamdulillah dengan perkembangan bagus, kita juga dah tinggal diam tuh melalui Pak Niko. Melalui Pak Niko kita sudah dapat membuat desain pembangunan masjid. Maka oleh Pak Niko, oleh anak buahnya dibuatlah desain pembangunan masjid tanpa bayar. Alhamdulillah anak yang membuat itu kini sekarang tidak bekerja lagi dengan Pak Niko. Dia sudah lulus di Wamil, wajib militer. Nah mungkin dia nanti buat desain buat senapang di Wamil itu mungkin. Nah itulah. Nah jadi bukan kita mengecekkan ketua-tua yang lain. Sejak pembangunan dari Pak Muksin ini, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Walaupun kata yang tadi ada yang celentingan segala macam, itu kami terima maklum. Setiap masjid pasti ada yang macam itu kan. Nah, alhamdulillah. Mengenai tadi pembagian sembako ini tadi, memang kami setiap masjid sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Diadakan terus pembagian sembako untuk kaum du'afa. Di masjid kita ini setiap tahun itu tidak kurang dari 80 sampai 100 orang. 80 orang penerima manfaatnya ya. Kalau dulu kata Pak Musin tadi yang masalah anak yatim, pernah kami mengadakan satu kota, pernah sekali dapat 222 orang anak yatim sekota Jambi. Yang dibagi di masjid ini. Kami membagikan di masjid ini. Nah itu 222 anak yatim sekota. Nah, itu kalau kami umumkan lagi mungkin tidak tertampung lagi. Nah itulah. Alhamdulillah sampai saat ini masjid kita ini sudah sangat-sangat megah. Itulah nanti mungkin dalam waktu dekat sudah lebaran ini kita akan ada pembangunan lagi, pengecatan, mungkin pengedaman di bawah. Nah, mudah-mudahan dari masyarakat sangat membantu untuk kegiatan ini. Demikian. Tadi yang itu tantangannya berhadapan atau ajak masyarakat untuk mendukung masjid tuh pengalaman mungkin sedikit. Ya memang betul Bang. Kalau mengajak masyarakat ke masjid ini untuk kegiatan-kegiatan ini memang banyak tantangannya. Ya kita sudah bermacam-macam pengumuman dari masjid, dari pengurus masjid mengumumkan. Bahkan kini sudah kita buka grup HP, MDI, grup musyawarah, grup masjid RT 1 dan 2 dan 3 untuk ramai-ramai untuk berjemaah ke masjid. Mudah-mudahan lah untuk kedepannya warga masyarakat kita di RT 1, 2, 3 dan sekitarnya akan aktif untuk ke masjid. Kalau dihitung jumlah kakak 1, 2, 3 ini kurang lebih 200 kakak. Nah, alhamdulillah kalau bisa dosa masuk semuanya, yang 200 kakak itu saja yang masuk masjid jadilah. Nah, kalau kita hitung kali 2 baik sudah 400-an. Nah, kita ngarap yang 200 itu saja datang ke masjid, alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk kedepannya masjid ini tetap makmur. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadi sama Pak Mukhlis mungkin ada mau diceritakan? Ini Ustaz, mungkin ada saran dan masukan ya untuk masyarakat khususnya atau mungkin pengurus masjid yang lain, ada masukan enggak kira-kira? Jadi khusus jamaah kita, khusus masyarakat RT 1, 2, 3 dan sekitarnya, kita telah bersama-sama membangun rumah Allah ini dengan baik ya, dengan megah. Tapi kalau kita tidak menempatinya sayang. Ya, kalau kita tidak ikut sholat di sini sayang, kalau kita tidak ikut berjamaah di sini sayang. Oleh karena itu kami menghimbau, ayo kita bangun masjid, ayo kita berjamaah ke masjid, ya. Karena kalau hanya sekedar kita membangun saja, tidak kita makmurkan, ya kita yang rugi, ya kita yang rugi. Dan ciri orang yang beriman itu kata Allah dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang mampu memakmurkan rumah Allah. Jadi bagaimana upaya kita, ayo yang ada waktu, yang ada kesempatan, jangan lewatkan
ya kalau tidak bisa misalnya berjamaah 5 waktu, minimal 1 waktu dalam 1 hari itu kita bisa berjamaah di sini. Kalau tidak bisa zuhur mungkin di asar, kalau bisa asar mungkin maghrib, di maghrib mungkin isya atau di subuh, silakan ya. Jadi itu penting supaya kita tahu perkembangan masjid kita juga. Nah, kemudian kita terus belajar melihat masjid-masjid yang lain. Jadi saya kebetulan juga keliling di masjid di kota Jambi ini. Apa-apa yang program-program yang baik di masjid lain yang kira-kira mampu kita terapkan, kita diskusikan dengan teman-teman untuk kita terapkan. Termasuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada di masjid ini. Nah, obsesi saya ke depan ini bagaimana kalau bisa tempat perimamannya ini tidak sesuai dengan masjidnya besar tapi tempat perimamannya kecil, Mentok ya? mentok gitu karena sudah mentok di situ. Memang sudah ada pikiran kita kemarin sempat ya ada negosiasi tapi nampaknya belum berhasil. Memindahkan jalan kemarin itu jadi jalan untuk ke kita pindahkan ke samping situ kalau ada dimungkinkan kemarin kan. Nah, tapi karena itu memang agak sulit kan, agak susah juga kita kalau mau memperlebar, tapi suatu saat barangkali bisa diperlebar atau minimal diperlebar atau bagaimana nanti supaya lebih nyaman lah gitu kan. Nah, itu ada juga usulan bagaimana kalau tanah di bawah itu kita manfaatkan misalnya kan untuk panti asuhan atau untuk lembaga pendidikan lain. Saya bilang oke saja, nanti kita buat master plan-nya ya. Nah, kalau kan lumayan berapa tumbuk di bawah itu? Mungkin kalau mau dibuat gedung itu lumayan itu. Untuk madrasah atau apa saja. Memang ada pikiran kita kalau bisa madrasah itu dipindahkan ke sini, tapi kita siapkan dulu kan. Iya. Kita siapkan dulu, tidak bisa pindah-pindah gitu aja kan. Itu kan. Saya kira itu. Baik Ustaz, ini alhamdulillah ya kita banyak dapat ilmu, banyak dapat juga cerita dari pengalaman-pengalaman dari pengurus masjid maupun ketua RT tentang Masjid Da'watul Islamiyah ini. Harapannya mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat, juga bisa jadi inspirasi bagi pengurus masjid yang lain maupun masyarakat pada umumnya. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Ustadz, Pak Ketua RT. Semoga bisa menginspirasi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.